Kasat Serse Jakarta Selatan hadir. Di situ saksi berapa lama dalam menyusun skenario sehingga akhirnya menceritakan kepada pertama KBJP Beniali? Itu kurang lebih hampir setengah jam lebih. Jadi dalam waktu setengah jam, Iya. saksi menyusun skenario untuk itu ya? Skenario lengkap sih belum, karena masih berubah-ubah waktu itu karena saya tidak ada persiapan. Makanya kemudian saya masukkan Magelang, kemudian saya perintahkan untuk nggak usah. Jadi masih kacau lah. Dalam berjalannya waktu, tadi kan disampaikan berjalannya waktu, saksi juga melakukan kayak trial and error ya terkait dengan kekuatan dari skenario saksi ya, seperti itu. Nah, yang ingin ditanyakan lebih lanjut, sesuai keterangan dari Cuk Putranto, pada saat Irfan berjalan melewati rumah TKP, ditanyakan oleh Cuk mau kemana, mau mengambil CCTV. Selanjutnya Cuk menyampaikan bahwa nanti kasihkan ke saya CCTV tersebut. Nah, peran Cuk di sini tadi saksi udah sampaikan, dia kan sebagai sesprinya saksi ya. Apakah bagian skenario untuk Cuk berjaga-jaga agar supaya segala macam CCTV yang ada itu diamankan oleh Cuk Putranto? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu hanya inisiatifnya Cuk. Skenario saya itu hanya peristiwa di dalam rumah Duren 3. Yang pertama itu skenario masalah pelecehan, yang kedua masalah tembak menembak. Yang lain tidak ada skenario. Yang lain tidak ada skenario ya. Di hadapan hakim, jaksa, dan pengacara dari para terdakwa perintangan penyidikan, Ferdy Sambo ungkap waktu yang dibutuhkan hingga caranya membangun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Sesuai rencana, Ferdy Sambo akan dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Selain Sambo, saksi lain yang dihadirkan adalah Baikuni Wibowo, mantan Kadif Propam Polri. Ferdy Sambo didakwa memberikan perintah pada anak buahnya untuk merintangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua. Dalam surat dakwaan jaksa, Ferdy Sambo didakwa memberikan perintah pada anak buahnya untuk memusnahkan barang bukti CCTV. Atas perintah tersebut, Hendra Kurniawan melakukan koordinasi dengan Agus Nurpatria. Selanjutnya, Agus Nurpatria memerintahkan perusakan barang bukti CCTV kepada Baikuni, Cak, Arif Rahman, dan Irfan Widianto. Dalam kasus ini, Baikuni Wibowo berperan menghilangkan data CCTV di dalam DVR. Cak Putranto berperan mengambil dan memusnahkan data CCTV. Baik, selanjutnya tadi satu keterangan saksi yang sangat menarik sekali ketika istri saksi dijanjikan untuk tidak menjadi tersangka, seperti itu ya? Iya. Ya, kita melihat dari perkara AOJ ini, masing-masing terdakwa itu berbagai macam silang pendapat dan berbagai macam saksi juga terdapat berbagai macam ketidaksesuaian terkait dengan satu kejadian A. Misalnya satu kejadian yang dialami oleh terdakwa Hendra Kurniawan, terdakwa Agus Nurpatria, terdakwa Irfan, terdakwa Arif, Cuk, dan Baikuni, dan lainnya terkait dengan OOJ. Apakah yang saksi ketahui dengan silang pendapat di antara berbagai terdakwa ini ada janji-janji khusus yang disampaikan sebagaimana apa yang disampaikan oleh istri terdakwa? Istri saksi, mohon maaf. Saya tidak tahu itu karena... Janji khusus apa maksudnya? Tadi disampaikan oleh saksi bahwa apabila mengakui, saksi mengetahui, istri saksi tidak dijadikan tersangka. Iya, terus? Seperti itu. Sama seperti halnya dari terdakwa OJ ini, kan berbagai macam keterangan-keterangan yang dapat dan juga saksi-saksi yang ada tuh berbagai macam silang, sehingga terdapat ketidaksesuaian satu dengan lainnya. Terus? Begitu.
apakah itu terjadi karena adanya satu janji-janji yang sama seperti apa yang disampaikan Janji dari siapa? kepada terdakwa? Janji dari siapa kepada terdakwa itu dari siapa? Ya itu yang ingin saya tanyakan.